Kita mulai aja ya, udah pukul 4:15 dan 8 orang juga yang hadir ya. Kita lanjutkan perkuliahan minggu lalu. Jadi minggu lalu kita udah membahas sifat-sifat dari turunan ya. Salah satunya adalah teorema nilai rata-rata. Ya, jadi aplikasinya nanti akan kita lihat juga gitu ya. Seperti apa aplikasi teorema ini gitu. Kemudian apa namanya, buktinya juga udah ya. Terus beberapa akibat. Nah, kita lanjutkan kemarin sampai di sini ya. Jadi kalau saya punya F dan G-nya kontinu dan punya turunan di interval buka AB, kontinunya di interval tutup, dan turunannya sama gitu ya, untuk setiap X di interval bukanya, maka katanya di sini ada suatu konstan di mana F itu dinyatakan sebagai fungsi G ditambah suatu konstan gitu ya. Jadi kalau konstan diturunkan terhadap X nilainya 0 gitu ya. Jadi tidak harus mesti sama gitu ya, F dan sama dengan G gitu, enggak. Tapi ada penjumlahan konstanta di sini gitu. Nah, selanjutnya kita mau lihat di sini kaitan antara fungsi monoton dengan turunan, yang mana kemarin sempat saya singgung gitu ya, bahwa kita bisa mengidentifikasi suatu fungsi itu monoton naik atau turun dengan melihat turunan pertamanya gitu. Nah, itu yang selama ini mungkin sering kita pakai ya, dibanding memeriksa apakah suatu fungsi itu monoton dengan menggunakan definisi, mungkin lebih banyak kita menggunakan turunan pertamanya gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya, turunan pertamanya besar sama dengan 0, maka F itu dikatakan naik. Ini jika dan hanya jika ya. Artinya jika dan hanya jika ini dia setara, pernyataan ini setara gitu. Jadi monoton naik bisa digantikan dengan F aksen X besar sama dengan 0 atau sebaliknya gitu. Nah, sebelum itu di sini dikatakan ya, nah ini definisi dari monoton naik dan monoton turun gitu. Suatu fungsi f itu dari suatu interval bernilai real dikatakan naik ya, increasing pada interval i. Jadi dia naik pada domainnya. Jika kalau kita ambil dua buah elemen di i, kemudian dengan syarat di sini x1 lebih kecil dari x2, maka dia naik kalau fungsi f terhadap x1 itu lebih kecil atau sama dengan x2. Nah, ini ada sama dengan ya. Artinya di sini kan dia naik saja ya, tanpa naik sejati. Kalau ada istilah naik sejati, itu artinya dia tepat kecil saja. Tidak bisa sama dengan gitu ya. Begitu juga kalau turun sebaliknya ya. Kalau turun, jika ini berlaku, maka fungsinya besar sama dengan fx2. Nah, ini tidak ada tanda sama dengan. Kenapa? Kira-kira? Walaupun dia hanya naik saja, yang harus sama dengan itu adalah fungsi f-nya saja. Fungsi f-nya saja di sini. Nah, x-nya tidak disama dengan kan. Kenapa kira-kira? Tidak ada sama dengannya di sini. Kalau sama dengan itu sama fungsinya, Pak. Pasti sama fungsinya. Kalau sama dengan ya, kalau x1 sama dengan x2, kan nggak salah dong gitu. Maka katanya fx1 sama dengan fx2. Nggak masalah kan? Tapi kenapa sama dengannya nggak ikut di sini? Jadi ini nanti terkait dengan f itu suatu fungsi ya. Jadi kalau saya gambarkan dia naik gitu ya. Oke. Misalkan ini adalah x sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 itu dipetakan ke, nah garis X sama dengan 2 itu adalah bentuk yang seperti ini gitu ya. Betul ya. X sama dengan 2. 2 itu dipetakan, kalau misalkan saya punya Oke, ini garis X sama dengan 2.
Oke ya, kalau misalkan saya punya X sama dengan 2, apakah X sama dengan garis X sama dengan 2 ini itu merupakan fungsi kira-kira? Coba lihat ya, kalau di sini kan kelihatan ya, X sama dengan 2 itu dipetakan sepanjang sumbu Y ya. Jadi kalau saya bikin diagramnya, ini adalah X sama dengan 2 ya. Jadi ini adalah himpunan 2 saja gitu ya. Misalkan di sini adalah domainnya himpunan 2 atau 2 saja isinya gitu ya. Nah, ini adalah R gitu ya. Nah, lihat ya, kalau saya punya 2 itu dipetakan ke setiap titik di himpunan bilangan real gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini fungsi? Iya, Bu. Bu. Fungsi ya? Fungsi ya, betul-betul. Fungsi. Jadi kalau misalkan saya punya sama dengan, berarti ini fungsi. Bentar. Enggak, Bu. Satu nilai difungsikan ke satu titik. Kenapa? Kalau yang 2 ke banyak nilai ini bukan fungsi, nah, Bu. Yang Bu gambar merah ini bukan fungsi, nah, Bu. Bukan. Bukan ya? Kalau misalkan saya punya yang bentuknya apa namanya? Nah, seperti ini gitu ya. Fungsi nggak? Yang ini fungsi ya. Nih, itu fungsi, Bu. Kalau Tapi enggak objektif. ini Bukan. ini bukan, karena setiap domainnya harus punya peta ya di domainnya. Nah, kalau yang seperti ini, Bukan, karena satu fungsi dipetakan ke satu fungsi di tempat lain. itu gimana? Ya, definisi fungsi apa? Pemetaan seluruh elemen di A. Ini fungsi dari A ke B, Bu. Pemetaan fungsi dari A ke B. Pemetaan seluruh anggota di A tepat satu ke anggota di B. Ya. Kalau yang saya punya X sama dengan 2 itu fungsi nggak? Bukan begini, Bu. Jadi dalam kasus ini yang garis yang sejajar dengan sumbu Y, kalau X-nya sama ya, artinya kan dia gini ya, gimana ya saya bisa menjelaskan lebih mudah ya. Misalkan saya punya fungsi, oke ya, Y sama dengan, nah ini fungsi ya, misalkan ini adalah fungsi, apa ini ya, min X kuadrat, misalkan ini 1 ya, ini adalah fungsi Y sama dengan min X kuadrat gitu ya, min X kuadrat digeser ke atas satu satuan. Berarti saya punya Y kurang 1 ya. Tambah 1, Bu. Geser ke atas. Tambah 1, Bu, tambah. Kalau ditambah, saya punya misalkan 0 ya. 0 itu kan berarti kan min, oh ya ditambah ya, ditambah 1. Oke, nah ini kan fungsi ya. Artinya apa di sini? Untuk X yang berbeda gitu ya, saya ambil di sini ya, contohnya garis ya. Kalau dia fungsi, saya harus potong dia, kemudian titik potongnya berbeda ya, X1, di sini 1 ya, yang ini 1. Nah, ini fungsi ya. Nah, kalau misalkan saya punya lingkaran, coba lingkaran. Nah, bentuk yang seperti ini fungsi nggak kira-kira?
Coba ya, lihat ini. Ini kan untuk X-nya, misalkan di sini saya ambil C ya, nilai C-nya ada 2 di sini. Yang satu adalah di atas gitu ya, FC-nya, misalkan ini C gitu ya, yang satu adalah yang di bawah ini gitu, FC. Jadi satu nilai itu dipetakan ke dua nilai, satu titik dipetakan ke 2 nilai gitu ya. Berarti dia yang bentuk lingkaran seperti ini itu dia bukan fungsi terhadap X gitu ya. Jadi saya punya di sini kalau saya sebut dia lingkaran ya dia bukan fungsi. Jadi kalau misalkan contoh kasusnya seperti ini dia juga bukan fungsi jadinya gitu ya. Ini nanti tolong di apa namanya dipahami lagi ya definisi fungsinya. Jadi kalau misalkan saya punya satu titik dan dipetakan ke banyak nilai itu dia bukan fungsi jadinya. Gitu. Ya, jadi dia di tempat satu ya setiap domainnya itu dipasangkan tempat satu ke domainnya gitu. Nah untuk itulah ini jadinya tidak harus berbeda gitu ya titiknya gitu X1 dengan X2. Sehingga nanti kalau dia berbeda ya pasti ini mungkin berbeda atau mungkin sama gitu ya. Karena kalau dia sama otomatis nilai fungsinya sama, tidak ada yang perlu di apa namanya dipersoalkan gitu. Jadi makanya di sini sama dengannya tidak ikut ya. Karena kalau sama dengannya ikut artinya di sini kan bisa jadi 2 nilai ya, bisa sama atau bisa kecil gitu. Nah, sedangkan untuk kecil tidak mungkin karena dia adalah merupakan suatu fungsi naik gitu. Ya, jadi untuk kasus yang seperti ini X sama dengan 2 itu bukan fungsi gitu. Karena satu titik itu dipetakan ke banyak nilai di himpunan bilangan real gitu. Ya. Nah, yang ini nih coba lihat ya. Jadi kalau misalkan saya mau melihat apakah dia fungsi ya, diberikan grafik gitu ya. Apakah dia fungsi, dipotong saja dia terhadap sejajar dengan sumbu Y. Kalau satu titik itu mempunyai 2 nilai gitu ya, yang melewati nilai persamaan itu, garisnya itu, berarti dia bukan fungsi gitu ya. Jadi persamaan lingkaran yang diberikan ini itu bukan fungsi terhadap X gitu. Kapan dia menjadi fungsi ya? Kalau saya misalkan tulis persamaan lingkarannya dalam bentuk setengah lingkaran saja, bisa di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nah ini merupakan dia fungsi yang seperti tadi gitu. Gitu ya. Jadi cara mendeteknya ya tadi ya kita bisa potong si grafik itu sejajar dengan sumbu Y ya. Apakah dia fungsi? Jadi kalau misalkan dia memotong di 2 titik ya grafiknya, berarti dia bukan fungsi. Tapi kalau grafiknya kita potong berapapun ya di titik manapun saya potong sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau dia hanya melalui satu titik di grafik itu, maka dia adalah fungsi gitu ya. Ya, itu ilustrasi saja. Nah, itu definisi dari fungsi naik dan turun ya, yang kita udah pelajari juga. Nah, sekarang ada teorema yang mengatakan bahwa kita bisa mengidentifikasi tanpa menggunakan definisi ini, gitu ya. Karena kadang tidak mudah juga memperlihatkan untuk 2 titik yang berbeda, gitu ya, nilai fungsinya itu kecil atau sama dengan, atau sebaliknya untuk yang turun, gitu ya. Jadi, teorema 627 ini memberikan cara yang lebih mudah untuk mendeteksi apakah suatu fungsi itu naik atau turun gitu ya. Jadi katanya di sini kalau f-nya memetakan I ke R dan punya turunan pada interval I. Jadi syaratnya juga harus punya turunan fungsinya. Kalau punya turunan tentu dia kontinu ya. Kan kalau turunan pasti kontinu, sebaliknya tidak berlaku gitu ya. Jadi syarat pertamanya fungsi tersebut harus punya turunan di interval I ya di domainnya ini di I itu. Maka katanya di sini yang pertama F itu naik pada I. Jadi kita bisa identifikasi kemonotonan F pada I itu jika dan hanya jika turunan pertama F di setiap titik di I ya, artinya di setiap titik ya diperiksa itu harus besar sama dengan 0 gitu. Nah, sebenarnya ilustrasi ini kita bisa cek ya, kapan dia naik gitu ya. Kalau kita lihat di sini, benar nggak ya teorema ini punya makna gitu ya. Nah, kalau saya punya, misalkan saya punya grafik fungsi yang monoton naik gitu ya. Nah, tentu seperti ini ya bentuknya ya, misalkan. Nah, ini adalah I, ya, domainnya adalah I.
Ya, kalau dari definisinya iya ya, kalau kita bandingkan dua buah titik di I, maka dia nilai fungsinya akan selalu naik ya, naik. Yang lain lebih kecil dari yang selainnya gitu. Nah, kalau kita lihat dengan turunan ini udah jelas ya monoton, fungsinya monoton naik. Nah, kenapa akhirnya dapat digantikan dengan f aksen X besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, ini kan makna turunan ini kan sebenarnya kemiringan garis singgung di suatu kurva gitu ya. Nah, kita lihat di sini kalau kurvanya seperti ini lengkung, kita lihat di sini kan garis singgungnya sama dengan ya, kalau dia datar dia sama dengan 0. Kemudian kita lihat ya di setiap titik di kurva ini garis singgungnya punya gradiennya positif. Ya, dia naik dan garis singgungnya kan ke kanan semua miringnya, gitu ya. Itu kan gradien positif kalau kita lihat ya. Nah, itu yang diberikan bahwa di sini turunannya besar sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah kemiringan garis singgung, maka kemiringannya itu selalu positif, maka dikatakan dia naik gitu. Jadi kemonotonan suatu fungsi itu bisa diidentifikasi dari kemiringan garis singgung di setiap titik di grafik itu gitu. Ya, jadi bisa digantikan dia gitu. Jadi kalau garis singgungnya track-nya seperti ini gitu ya, untuk setiap titik di domainnya, maka kita bisa nyatakan bahwa fungsinya itu kalau garis singgungnya kan garis singgung itu kan persamaan garis singgung itu kan linear ya, linear garisnya. Nah, kemiringannya positif gitu ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kalau kemiringan garis singgungnya positif untuk setiap titik di domainnya, maka si fungsi itu, grafiknya itu monoton naik gitu ya. Nah, sebaliknya kalau track-nya itu ini ya, kemiringannya negatif nih, negatif dan 0 ya. Kalau 0 kan artinya dia datar ya garis singgungnya. Itu kan ini kan kelihatan ya kemiringan garis singgungnya, ini kan garis singgung ya. Saya nggak perpanjang, saya buatnya segmen garis putus-putus seperti ini saja. Ini adalah persamaan garis singgung yang kemiringannya negatif. Ya kalau kita lihat itu garisnya mereng ke kiri semua gitu ya. Kemiringannya negatif. Nah kita lihat kalau misalkan saya punya fungsi yang kira-kira kemiringan garis singgungnya track-nya seperti ini gitu ya, untuk setiap domainnya, titik di domainnya, maka kita bisa gantikan atau kita bisa nyatakan bahwa si fungsinya pasti itu monoton turun gitu ya. Kalau kita lihat ya tentu saja semua titik yang ini kan garis singgung ya, berarti dia, nah seperti itu grafik fungsinya seperti itu. Jadi ini teorema ini sebenarnya punya makna juga ya. Jadi oh iya, bisa diterima secara logika gitu. Nah tapi itu apa namanya geometri ini tujuannya adalah memudahkan kita memahami apa yang diberikan kalimat ini gitu ya. Tapi untuk bukti tetap kita harus menggunakan rangkaian definisi atau teorema yang sudah dibuktikan kebenarannya gitu ya. Kita lihat di sini buktinya gitu ya. Jadi nggak bisa ya gunakan gambar ya dengan oh ya untuk bagian A itu saya buat gambar buktinya seperti gambar ini gitu ya, nggak bisa. Kalau di ujian gambar ini kan tidak memberikan kata-kata ya. Kalau untuk menjelaskan mungkin bisa dipahami gitu, tapi kalau di kertas kan dia tidak berbicara gitu ya. Jadi makanya butuh argumen bukti itu adalah statement yang nilai kebenarannya sudah pasti benar gitu ya. Jadi disusun lagi gitu. Nah, kita lihat yang bagian A. Yang bagian A ini kan ada dua ya. Ini kan jika dan hanya jika ya. Jadi kita harus buktikan dari kiri dapat kanan, atau sebaliknya dari kanan kita dapat kiri gitu. Nah, kita lihat buktinya. Bagian B nanti nggak kita ini ya. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk yang A, yang di buku ini dia berikan misalkan dari kanan ke kiri dulu. Ya, diketahui di sini f aksen X besar sama dengan 0 untuk setiap titik di domainnya, di I ya. Nah, untuk setiap titik di sini. Jadi ini untuk yang bagian pertama, ini adalah bukti dari kanan ke kiri. Gitu. Nah, ini diberikan, kemudian akan ditunjukkan, ya. Jadi yang akan ditunjukkan adalah F naik pada I.
Nah, istilah naik ini kan sebenarnya balik lagi ya. Naik itu apa sih? Balik lagi ke definisi ini gitu. Jadi F naik kalau setiap 2 titik di I, di mana kalau saya urutkan X1 itu lebih kecil dari X2 gitu ya. Maka kita nanti akan harus tunjukkan Fx1 itu kecil sama dengan Fx2 ya. Jadi kita ambil dulu ini. Jadi untuk menunjukkan dia naik, kita ambil 2 buah titik di I yang memenuhi X1 kecil dari X2. Jadi ini suatu statement yang kita ambil ya, kita misalkan. Ya, jadi jika X1 di sini dan memenuhi ini, maka kita harus menunjukkan, nah ini ya, jadi untuk menunjukkan dia naik, ini dimisalkan, kemudian ini yang akan ditunjukkan, Fx1 kecil sama dengan Fx2 gitu ya. Nah, dia katanya di sini menggunakan teorema nilai rata-rata pada F di interval tutup J, X1 dengan X2. Jadi, ya, untuk menggunakan teorema nilai rata-rata kan kita harus punya interval tutup, kemudian dia harus kontinu, fungsinya harus kontinu di interval tutup, dan punya turunan di interval bukanya, gitu ya. Oke. Ya, tujuannya adalah kita mau menunjukkan Fx1 kecil sama dengan Fx2 untuk X1 yang kecil dengan X2 yang kita ambil tadi, gitu ya. Ya, artinya kalau saya ingin menunjukkan dia naik, berarti di sini Fx2 dikurang Fx1, ya, itu harus besar sama dengan 0. Jadi untuk menunjukkan dia kecil sama dengan Fx2, kita harus sama saja menunjukkan kesamaan ini berlaku, gitu ya. Nah, tentu si suku Fx2 dengan Fx1 itu harus muncul di sini kan. Nah, munculnya itu dengan menggunakan teorema nilai rata-rata, ya. Nah, bentuk ini itu muncul kalau premis di teorema itu dipenuhi ya. Kita lihat di sini. Nah, ini. Misalkan F-nya kontinu pada interval tutup AB, kemudian A itu punya turunan di interval bukanya, maka katanya ada sekurang-kurangnya C di interval buka itu, sedemikian sehingga ini persamaannya berlaku gitu ya. Nah, jadi untuk menunjukkan Fx1 dengan Fx2-nya jaraknya besar sama dengan 0, tentu kita harus buat interval tutup di titik yang sudah kita ambil, X1 dan X2. Jadi saya ambil 2 buah titik, di mana X1 itu kecil dari X2, kemudian saya bentuk interval J, interval tutup J, di mana titik ujungnya menjadi X1 dengan X2 tadi gitu. Nah, karena dia interval berupa garis ya, tentu antara X1 dan X2 itu banyak juga titik ya. Banyak titiknya gitu ya, karena dia garis, bilangan real gitu ya, rapat. Nah, katanya dari teorema itu, oke, kita cek dulu apakah dia kontinu pada interval J ini. Kan untuk mengaplikasikan teorema nilai rata-rata ini kan syaratnya harus dipenuhi dulu kan. Yang pertama, F itu harus kontinu di interval tutup, kemudian F itu harus punya turunan di interval bukanya. Kita lihat ya, di sini F-nya punya turunan nggak di J ini? Kontinu nggak? Iya ya, sebenarnya itu langsung diperoleh dari ini, premis bahwa F itu punya turunan besar sama dengan 0 di setiap titik di I. Nah, X1 dan X2 adalah elemen I. Nah, jadi dia tuh kalau kita bayangkan ya, ini adalah interval I gitu ya. Ini adalah interval I gitu. Nah, sekarang X1 dan X2 itu adalah 2 titik di I. Anggap ini X1, X1-nya harus kecil dari X2, berarti X1-nya berada di sebelah kiri X2. Nah, saya buatlah interval baru di dalam I itu, gitu ya. Nah, kebayang ya. Jadi X1, X2 itu berada di I, tentu interval yang dibuat itu juga berada di I, karena turunan F ada di setiap titik di I, tentu di interval ini dia juga punya turunan, di interval bukanya ya, dan tentu kalau dia punya turunan, dia juga kontinu gitu ya. Jadi dia memenuhi premis teorema nilai rata-rata. Nah, kalau dia memenuhi, katanya ada, dijamin ada titik di titik C di interval buka X1, X2 katanya ya. Sehingga persamaan ini berlaku gitu. Jadi tujuan digunakan teorema nilai rata-rata ini agar Fx2 dan Fx1 suku ini itu keluar gitu ya. Kan kita mau tunjukkan tadi besar sama dengan 0 jarak ini. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bahwa ruas kanan ini 0 nih. Ruas kanan ini 0 gitu. Nah,
Ruas kanannya 0 dari mana gitu. Nah, sekarang saya punya tadi katanya f aksen X besar sama dengan 0 untuk setiap titik di I. Ya, tentu kalau C-nya ada di I gitu ya, C-nya ada di I, C-nya ada di interval buka ini, dan ini termuat di I, tentu C-nya ada di I gitu ya. C-nya ada di I, artinya si f aksen C itu juga besar sama dengan 0, karena dijamin oleh syarat tadi f aksen X-nya besar sama dengan 0 untuk setiap X. Ya, karena X-nya itu adalah C itu adalah satu titik di I, maka dia juga memenuhi ini gitu. Nah, akibatnya apa? Yang ini nilainya besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, juga yang ini juga besar sama dengan 0 karena tadi kita ambil dua buah titik dengan syarat tadi X1-nya kecil dari X2. Tentu jarak antara X2 dengan X1 juga tadi ya punya jarak ya, karena besar dari 0. Jadi dia pasti punya jarak, ada titik lain di selang itu. Nah, ini juga besar dari 0 gitu ya. Nah, akibatnya tadi saya punya karena sesuatu ini perkalian ya, ini ada nilainya dan ini juga ada nilainya, maka perkaliannya juga punya nilai ya. Jadi bukan bentuk tak tentu. Sehingga tadi saya punya fx2 kurang fx1 besar sama dengan 0 gitu ya. Sehingga saya punya bentuk kalau x1 kecil dari x2 maka fx1 kecil sama dengan fx2. Jadi untuk kanan ke kiri diperoleh ya. Yang kanan ke kiri sampai di sini buktinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Untuk bukti kanan ke kiri, jadi tetap ya kita gunakan argumen definisi ya. Argumen buktinya menggunakan definisi dari fungsi monoton naik gitu. Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Apa, Bu? Dengan siapa? Tio, Bu. Siapa? Tio, Bu. Tio ya, silakan Tio. Kalau dia tuh nggak diketahui punya turunan di satu titik, Bu, tapi dia diketahui kontinu, berarti kita nggak bisa menggunakan teorema nilai rata-rata ya, Bu? Teorema nilai rata-rata itu kan syaratnya tadi dia harus kontinu di suatu interval buka, kemudian punya turunan di interval tutup ya, tadi itu dia kontinu, kemudian dia punya turunan di interval bukanya. Kalau dia hanya kontinu saja yang dikasih tahu, tapi dia tidak punya turunan di setiap titiknya, maka kita nggak bisa pakai ya. Jadi untuk menggunakan teorema nilai rata-rata, dia harus memenuhi semua premis yang diajukan oleh teorema itu gitu ya. Dalam hal ini kan tadi ada 3 ya. Nih, F-nya kontinu pada interval tutup, ya, interval tutup, kemudian punya turunan di interval bukanya, maka katanya baru ini bisa dijamin gitu, ya. Jadi kalau dia tidak punya turunan, ini nggak ada nih, gitu ya. Nggak ada jaminan ada C-nya, ya. Kalau misalkan, kan artinya C-nya itu ada di interval buka ini. Jadi kalau dia misalkan kayak patahan gitu, nah di sini. Kalau C-nya tepat di sini, kemudian turunannya nggak ada, tentu ini nggak terdefinisi, f aksen C-nya tidak ada gitu ya. Jadi syaratnya harus punya turunan gitu. Ini seperti nilai mutlak kemarin kan. Ini kan dia tidak punya turunan di 0, walaupun dia kontinu ya fungsinya. Fungsinya kontinu, tapi dia tidak punya turunan di 0 gitu ya. Nah artinya apa? Kalau C-nya ada di 0, C-nya sama dengan 0, tentu f aksen C-nya tidak terdefinisi gitu. Jadi C-nya tuh ada di interval ini gitu. Interval AB tempat dia punya turunan gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya mau dibatasi mungkin untuk nilai mutlak untuk kasus bisa jadi 1, 2 gitu ya. Nah, untuk X sama dengan X pada interval 1, 2. Nah, ini kan dia memenuhi ya, kalau untuk nilai mutlak pada interval tutup 1, 2, dia memenuhi semuanya. Jadi bisa dipakai teorema nilai rata-rata gitu. Artinya fungsi yang kontinu itu biasanya dia tidak punya turunan di beberapa titik saja gitu, ya. Tapi kita bisa kondisikan dia sehingga dia punya turunan di selang yang lain gitu. Saya kira seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan suatu teorema kita harus pastikan bahwa premisnya itu terpenuhi. Kalau satu saja yang tidak ada, berarti dia tidak bisa dipakai gitu ya. Saya kira kayak gitu.
Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Gitu ya, jadi tetap dituliskan ya. Jadi kalau di buku kan dia dari teorema dengan mengaplikasikan teorema rata-rata, nah itu ada langkah yang di skip ya. Kalau untuk bukti itu ada langkah yang di skip gitu ya. Ya kalau buku ya memang nggak perlu rinci dia, apalagi jurnal ya. Kalau baca jurnal pasti kan tiba-tiba kok tiba-tiba ada ini gitu ya. Jadi kan kadang bertanya. Nah kalau S1 kan skripsinya itu kan melengkapi, mengelaborasi bukti itu yang di jurnal misalkan. Nah itu salah satu ini ya style jurnal dan buku. Ya, jadi kalau kita mau menuliskan bukti, kita harus elaborasi ya. Misalkan kayak gini, ini kan di skip nih, dia tinggal pakai aja. Padahal kan perlu dicek dulu apakah dia punya turunan nggak dan kontinu nggak di interval tutup dan bukanya. Gitu. Ya, kenapa dibuatnya di interval tutup X1, X2, Bu? Gitu. Ya karena kita mau memunculkan titik X2 dan X1 gitu. Kalau saya ambil titik A dan B, ya kita kan mau menunjukkan fx1 kecil dari fx2. Kita harus munculkan titik ini sebagai titik ujung gitu ya. Nah, kita bentuklah dia interval tutupnya. Jadi idenya sampai seperti itu. Oh enggak, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang dari kanan ke kiri karena dia diimplikasi ya. Dari kanan ke kiri itu diberikan dari statement yang ini ya. Yang ini. Dari sini nih. Nah, kalau dari kanan ke kiri kita punya F-nya naik pada I. Kita akan tunjukkan jika f aksen X besar sama dengan 0 untuk setiap X di I gitu ya. Nah, kalau dia naik, tentu kita merujuknya naik itu apa sih gitu kan? Merujuknya ke definisi. Makanya di sini dikatakan karena dia naik, maka diberikan fx1 kecil sama dengan fx2 untuk x1 kecil dari x2. Jadi untuk sembarang titik di I di mana x1-nya kecil dari x2 gitu. Itu diketahui. Nah, kita mau tunjukkan bahwa dia naik nih, f aksen X-nya besar sama dengan 0 gitu ya, untuk setiap X di I. Gitu. Ya, jadi ini premisnya, gitu ya, karena F-nya naik gitu ya di I. Nah, kita mau tunjukkan tadi, akan ditunjukkan ya, saya tulis di sini biar kelihatan, f aksen X itu besar sama dengan 0 untuk setiap X di I. Ya, jadi saya lihat track-nya tadi ya, track-nya naik gitu, track garis singgungnya, kemiringan garis singgungnya, ya. Nah, langkahnya di sini dia pakai ya misalkan F-nya punya turunan dan naik pada I. Ya, ini kan premis umum ya. Jadi premis umum ini berlaku untuk arah kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Jadi dia makanya dibuatnya di atas gitu ya, di luar dari A dan B gitu. Karena artinya di sini F-nya punya turunan di I gitu ya. Nah, tapi kita akan tunjukkan bahwa turunan F di I itu harus besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi dengan tadi, nah ini dipunya nih. Ini adalah hipotesis kita. F punya turunan di I dan naik di I gitu ya. Jadi kan dari kiri ke kanan kan F-nya punya turunan dan naik di I. Ini premis yang kita punya. Nah, selanjutnya untuk setiap titik ya dia karena kita berlaku kuantor setiap ya, jadi kita ambil dulu titik sembarang ya. Jadi untuk menunjukkan dia berlaku untuk setiap, berarti di sini ambil. Jadi ini ada kata for any point itu artinya kalau bahasa buku ya itu ya. Jadi dia untuk setiap titik di I gitu. Tapi kalau kita bahasa bahasa aktifnya itu ambil titik X di I. Tentu X-nya di sini tidak sama dengan C ya. Tadi kan kita punya tadi, kita misalkan dia tidak sama dengan C ya di I. Karena dengan kasus kalau sama dengan C, maka ini jadi 0 ya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa nanti, ya ini f aksen C-nya besar sama dengan 0. Tentu dia bawa ke bentuk turunan limit itu. Limit dari fungsi fx kurang fc per x kurang c gitu. Jadi untuk setiap titik
X di I, di mana X-nya tidak sama dengan C, dia bentuklah fungsi ini. Jadi Fx kurang Fc per X kurang C gitu. Kenapa? Karena kan nanti kaitannya ke turunan ya. Jadi tentu di sini X-nya tidak sama dengan C, agar penyebutnya punya nilai gitu ya. Nah ini besar sama dengan 0 katanya. Ya tentu ya kalau X-nya tidak sama dengan C, ada dua kasus di situ. X kurang C tidak sama dengan 0. Ya. Ada dua kasus di sana. Tuh ya. Yang pertama, X dikurang C-nya kecil dari 0. Yang kedua, kasusnya X dikurang C-nya besar dari 0. Jadi kalau dia tidak 0, berarti ada dua. Bisa jadi negatif jaraknya atau positif. Gitu ya. Nah, positif dan negatif ini terkait dengan sebelah kiri C atau sebelah kanan C gitu ya, pemilihan X. Oke, nah kalau misalkan saya punya X kurang C-nya kecil dari 0, tentu X itu berada di sebelah kiri C gitu ya. X-nya berada di sebelah kiri C. Jadi kalau saya tulis ya, kalau misalkan X kurang C-nya kecil dari 0, berarti kalau misalkan ini C, ini adalah I gitu ya, maka X-nya ada di sini nih. Gitu. X-nya berada di sebelah kiri C gitu ya. Kalau untuk kasus X-nya X kurang C-nya kecil dari C gitu. Nah, karena F-nya naik, kalau X-nya kecil dari C ya, maka apa kalau F-nya naik? Fx-nya kecil sama dengan Fc gitu ya. Karena titiknya kan tadi X-nya sebelah kiri C, tentu nilai fungsinya juga ini lebih kecil juga dibanding Fc gitu ya. Nah, sehingga saya punya di sini Fx dikurang Fc sebagai pembilang itu juga kecil dari 0 ya. Jadi untuk kasus yang pertama yang pembilangnya kecil sama dengan 0, penyebutnya kecil dari 0. Ya, jadi tentu negatif dibagi, jadi tanda negatif dibagi tanda negatif, tentu dia besar dari 0 ya, sama dengan 0. Jadi pembilang karena memungkinkan 0, makanya di sini besar sama dengan 0. Nah, untuk kasus yang kedua, untuk yang kasus ini, saya punya di sini tentu X-nya besar dari C ya. Jadi untuk kasus yang kedua, untuk XX yang berada di sebelah kanan C. Tentu dalam kasus ini saya punya C-nya kecil dari X. Karena fungsinya naik, maka saya punya FC-nya kurang Fx-nya kecil sama dengan Fx. Sehingga saya punya Fx dikurang Fc besar sama dengan 0. Sehingga kasusnya saya punya Fx dikurang Fc per X kurang C, yang di atas pembilang besar sama dengan 0, yang di bawah besar dari 0. Ya. Sehingga nilai limitnya itu juga besar sama dengan 0. Gitu ya. Jadi F aksen C besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, akibatnya tadi kan kalau kita ambil apa namanya? Mungkin di sini kan karena berlaku untuk setiap X elemen I gitu ya. X elemen I, mungkin saya ambil, yang diambil itu adalah kenapa ya? Gimana ya cara ngomongnya ya? Jadi C-nya di sini itu sesuatu titik yang sembarang juga diambil gitu. Jadi kalau saya punya F aksen C besar dari 0, maka C-nya sembarang, maka nanti saya katakan di sini ya, karena dia berlaku untuk setiap C sembarang di I, maka dia juga berlaku F aksen X besar sama dengan 0 untuk setiap X gitu ya. Jadi mungkin di sini untuk setiap X elemen I-nya, jadi kebayang nggak ya? Jadi F ini punya turunan di I ya, punya turunan di I. F punya turunan di I. Artinya apa? Kalau saya cek
turunan F di semua titik di I, maka dia punya turunan gitu ya. Jadi pertama saya ambil dulu C ya. Jadi sebelum ke sini gitu ya, saya ambil di sini C elemen I sembarang gitu ya. Ya, jadi kalau dia punya turunan di satu interval, berarti dia punya turunan di setiap titik di interval itu. Nah, misalkan saya ambillah titiknya C. Jadi kebayang ya, saya ambil dulu titiknya, kemudian kita hitung turunan di titik itu gitu. Nah, ya. Nah, karena saya ambil C sembarang, tadi kan karena dia punya turunan di I, jadi saya ambil C sembarang. Karena ini berlaku untuk setiap X elemen I, dan ya selanjutnya, dan ambil lagi X ya, ambil lagi X-nya di I, ini kan untuk berlaku untuk setiap X elemen I. Ambil X elemen I sembarang, di mana X-nya itu tidak sama dengan C. Ya. Jadi kebayang ya, C-nya diambil dulu, karena F itu punya turunan di setiap titik di I, kemudian baru kita periksa untuk setiap X yang di I, tapi tidak sama dengan C. Artinya tidak sama dengan C itu dia mendekati C, tapi tidak sama dengan C. Gitu. Ya, kebayang kira-kira seperti itu. Maka turunannya ternyata besar sama dengan 0 gitu ya untuk C yang kita ambil tadi. Nah, karena C itu saya ambil sembarang juga, nggak ada apa namanya kriteria khusus untuk pengambilan C, maka artinya kalau saya ganti C itu untuk setiap X juga nggak masalah ya. Makanya dia berlaku F aksen X besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen I gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah buktinya ya. Jadi ada skip di sini ya. Jadi dia tiba-tiba C, kenapa C gitu kan? Di awalnya di atasnya nggak ada C ya. Dari sini ya, dari sini kan tidak ada pemilihan C nih. Tiba-tiba muncul C, tidak sama dengan C. C ini apa? Nah itu kan sebenarnya ada apa namanya? Ada yang disembunyikan di situ. Jadi sebelum C ini muncul, tentu kita ambil dulu karena F-nya punya turunan di I gitu ya. Jadi saya ambil dulu titik di I, kemudian baru saya cek untuk X yang di I untuk yang tidak sama dengan C. Kira-kira seperti itu. Jadi F aksen X besar sama dengan 0 untuk setiap X gitu ya. Ada pertanyaan, jadi untuk yang B nanti caranya serupa ya, tapi untuk kasus dia monoton turun. Nanti silakan dicoba sendiri ya untuk buktinya. Kemudian ini naik sejati ya. Kalau naik sejati kita punya bedanya adalah yang F-nya itu sama dengannya, jadi tidak mungkin nilai fungsinya sama untuk titik yang berbeda ya. Jadi dia selalu naik gitu. Kalau yang naik saja, fungsi naik saja, berarti artinya dia memungkinkan ada satu titik yang berbeda yang nilai fungsinya sama ya. Jadi tidak mungkin turun tapi minimal sama gitu ya. Nah, itu yang bedanya yang apa? Naik sejati dengan turun sejati gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Jadi kita bisa pakai turunan pertama itu untuk mendeteksi apakah suatu fungsi itu naik atau turun gitu ya. Jadi kalau dia naik sejati, tentu di sini F aksen X-nya besar dari 0. Tidak mungkin sama dengan 0 ya, hanya besar dari 0 saja gitu. Kalau turun sejati juga F aksen X-nya kecil dari 0 gitu ya. Jadi sama dengannya tidak ikut gitu.
kita lanjutkan di sini ya, sampai di sini. Ya, katanya kalau naik sejati ya masih sama ya, katanya di sini F naik sejati, jika F naik sejati maka F aksen X-nya besar dari 0. Tapi sebaliknya nggak berlaku katanya. Jadi kalau untuk yang naik sejati, teorema ini hanya jadinya jika maka, jadi tidak diimplikasi ya. Yang ini maka ininya tidak berlaku gitu ya. Jadi kalau dia untuk naik sejati, maka sebaliknya tidak berlaku katanya di sini. The converse assertion is not true ya, tidak benar. Contohnya adalah fungsi x pangkat 3 katanya di sini. Fungsi x pangkat 3 itu adalah fungsi yang naik sejati ya, naik sejati pada R. Tapi kalau kita lihat ya, f aksen 0 itu sama dengan 0 gitu. Jadi kalau jadi yang ini, kalau ininya 0, dia kan harus besar dari 0 ya kalau naik sejati. Maka ini, jadi kalau implikasi sebaliknya itu tidak berlaku. Nah, increasing at point, jadi bisa didefinisikan juga ya. Nah, ini remarknya. Kemudian lihat apa nih? Oh, ini maksimum minimum ya. Jadi turunan pertama itu bisa juga menyatakan nilai ekstrim gitu ya. Jadi untuk melihat apakah dia punya nilai maksimum atau minimum gitu ya. Jadi selain untuk mendeteksi kemonotonan fungsi, dia juga bisa menentukan atau menguji titik ekstrimnya gitu ya. Apakah dia punya maksimum atau minimum gitu. Nah, dalam hal ini diberikan di teorema 628 ya. Jadi ini terkait dengan aplikasi mungkin ya, aplikasi turunan ya, turunan pertama dari suatu fungsi. Misalkan F-nya kontinu pada interval I, dan C-nya adalah titik dalam dari I, dan asumsikan F-nya punya turunan pada titik-titik yang berada sebelah kiri C dan sebelah kanan C, gitu ya. Jadi di C sendiri dia tidak perlu punya turunan ya, atau terdiferensialkan. Maka katanya di sini, jika ada suatu lingkungan delta ya di sekitar C, itu subset dari I, sedemikian sehingga f aksen X-nya besar dari 0 untuk X yang berada di lingkungan itu, dan kecil dari 0 untuk sebelah kiri C ya, di sebelah kiri C-nya. Maka, oke. Ini eksistensi nilai maksimum lokal ya. Jadi nilai maksimum lokal itu bisa dideteksi juga dengan turunan pertamanya. Jadi kalau bedanya lokal dengan global itu kan, kalau saya punya maksimum global, artinya dia nilai paling besar di semua titik di domainnya, domain F-nya, gitu ya. Itu global namanya. Tapi kalau misalkan saya punya fungsi yang seperti ini, gitu ya. Nah, ini dia himpunan buka ya, tentu saja kalau kita bicara lokal, tentu dia himpunan buka. Jadi kita harus punya himpunan buka. Nah, ini adalah titik. Nah, puncak-puncak ini, kan kita lihat ya, puncak pertama lebih tinggi dari puncak kedua, kemudian yang kedua lebih tinggi dari yang ketiga. Kalau kita lihat di sini, kalau domainnya adalah himpunan tutup, misalkan himpunan tutup ya, maka ini jadi maksimum global. Ya. Tapi yang di sini, yang puncak ketiga ini juga bisa menjadi maksimum, tapi sifatnya lokal gitu ya. Jadi kita bisa temukan persekitaran di sekitar titik di sini gitu ya, sekitarannya. Yang mana nanti kapan dia menjadi maksimum, kalau katanya di sini di sebelah kiri C, misalkan ini C ya,
Oh, saya zoom lah ya, tapi gimana caranya? Nah ini kan puncak ketiga ya, puncak ketiga itu adalah maksimum lokal pada C. Kenapa? Karena di sebelah kiri C dia adalah, di sebelah kiri ini, sebelah kiri C ya, ini titik-titik di sebelah kiri C, dia monoton naik. Kebayang ya, dia kan naik nih, naik gitu. Kan tadi kan monoton naik ya, tracknya naik ya, kemiringan garis singgungnya positif, dan di sebelah kanan titik-titik yang sebelah kanan C, dia turun. Nah, ini turun gitu. Jadi dia kayak puncak naik, kemudian di titik C itu menjadi puncak gitu ya, terus kemudian dia turun gitu. Nah, kenapa di sini kan dia bilang F-nya tidak perlu punya turunan di C ya, bisa jadi dia ya lengkung gitu ya. Kalau lengkung artinya kan turunannya 0 ya. Atau bisa jadi dia kayak, nah punya sudut di situ, patah ya. Nah itu juga memungkinkan untuk kasus ini, dia jadi maksimum juga gitu, maksimum lokal. Ini juga bentuknya maksimum lokal. Jadi dia naik, kemudian dia sebelah kanan C dia turun gitu. Jadi dia menjadi maksimum lokal. Jadi, nah begitu juga kalau turun ya, kalau minimum tuh tentu dia lembah ya. Nah lembah. Kita bicaranya lokal di sini ya. Kalau global kayaknya mungkin untuk fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval buka itu global kayaknya susah untuk ditentukan gitu ya untuk yang interval buka. Tapi kalau untuk yang interval buka ya, kita hanya bisa mendefinisikan nilai maksimum dan minimum lokal. Nah, kita lihat di sini ya kalau dia lembah ya ini minimum ya, minimum tapi bukan global, tapi dia lokal sifatnya. Artinya kita bisa temukan di sini interval buka di sekitar ini, misalkan ini C. Nah, di sebelah kiri C, tentu di dalam interval ini, itu kan dia turun. Nah, ini C-nya, nilai fungsinya. Kemudian di sebelah kanan C, dia naik gitu ya. Nah, itu yang diberikan teorema ini. Jadi, dia bisa, turunan pertama, itu bisa mendeteksi apakah suatu nilai itu maksimum, nilai fungsi itu maksimum atau minimum lokal di C gitu ya. Nah, itu yang diberikan di teorema 628. Tetap ya buktinya menggunakan teorema nilai rata-rata. Ya, jadi untuk kasus yang pertama, jika terdapat, ya jadi kalau jika terdapat, ini premisnya sampai di sini nih. Sampai di sini ya. Maka harus dibuktikan F-nya punya maksimum relatif, atau dalam hal ini adalah maksimum lokal gitu ya. Maksimum lokal pada C. Nah, kita lihat buktinya. Untuk kasus yang A, ya, jika X elemen ini, jadi X-nya itu adalah titik-titik yang berada di sekitar kiri C. Jadi, di sini neighborhood-nya, lingkungan di sekitar C-nya diberikan ya, terdapat. Jadi, itu menjadi premis gitu. Jadi, di sini dia bagi kasus, ya karena dia di sini ada dua kasus ya, ada yang sebelah kiri C dan sebelah kanan C. Itu adalah premisnya. Jadi kalau misalkan saya ambil X di sebelah kiri C, maka di sini kasusnya yang ini ya, maka dia harus F aksen X-nya itu harus besar sama dengan 0. Kemudian kalau saya ambil X-nya di sebelah kanan C, maka F aksen X-nya harus kecil dari 0. Nah, yang akan dibuktikan adalah F punya relatif maksimum pada C ya, jadi maksimum relatif gitu. Kalau di kalkulus mungkin menyebutnya mungkin maksimum lokal kali ya, maksimum lokal. Nah, kalau saya ambil X-nya di sebelah kiri C, ya tentu di sini kan ini C, ya ini C. Ini adalah lingkungan di sekitar C, selebar delta ya. Jadi yang delta itu adalah jari-jari ini. Jadi ini tentu C kurang delta, yang di sini adalah C tambah delta gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk X yang berada di sebelah kiri C ini. Maka katanya menurut teorema nilai rata-rata ada suatu titik. Oke. Jadi di teorema nilai rata-rata itu kan tadi syaratnya dia harus kontinu pada interval tutup gitu ya.
interval tutup dan punya turunan di interval bukanya, gitu ya. Nah, itu harus dicek dulu sebelum kita menggunakan teorema nilai rata-rata di sini katanya. Baru katanya ada C di interval buka ini gitu. Jadi kebayang ya, tujuannya apa sih? Kan maksimum, jadi kan mau menunjukkan bahwa dia maksimum relatif di C. Maksimum itu apa sih? Nilai maksimum itu definisinya apa di sini? Masih ingat nggak nilai maksimum? Jadi bawa ke bukti itu kan sebenarnya kita harus tahu nih apa sih makna maksimum itu gitu. Jadi untuk menunjukkan kalau nggak tahu makna maksimum atau definisi maksimum, tentu kita akan nggak kebayang ya buktinya mau kemana gitu kan. Jadi kita harus bawa ke definisinya. Maksimum itu kan kalau kita punya, nah ini kan apa artinya kalau saya punya, jadi FC dikatakan nilai maksimum apa? Jika Fx kecil sama dengan Fc ya. Itu ya, untuk setiap X gitu ya. Nah, kalau dia maksimum relatif, X-nya itu berada di interval buka. Jadi, I-nya itu interval buka gitu ya. Gitu. Nah, itu yang akan ditunjukkan di sini gitu ya. Jadi, kita harus tunjukkan apa namanya di sini, FC itu menjadi maksimum relatif untuk setiap X yang ada di interval bukanya. Nah, itu diberikan di sini nih. Ini ya, FC-nya berada di sebelah kanan paling besar, kemudian untuk kasus yang sebaliknya, FC-nya juga berada di sebelah kanan gitu. Ya kebayang ya, kalau dia maksimum ya, tentu nilai FC itu berada paling tinggi ya, di antara semua nilai fungsi yang lain gitu ya, di titik yang lain. Kan kebayang ya kalau dia maksimum. Nah ini, nilainya paling tinggi kalau dibandingkan fungsi yang lain. Nah, itu harus ditunjukkan. Nah, di sini kasusnya kenapa dibagi dua seperti ini? Karena kan tadi dia harus menunjukkan yang kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan. Jadi, yang pertama, untuk kasus yang, oke. Jadi, awalnya, mungkin saya tulis aja lah ya. Kalau di sini nggak kelihatan ya, saya coba tuliskan lebih rapi ya. Halaman berapa tadi? Bukunya halaman 174 ya. 75. Oke, saya coba tuliskan ya teoremanya ya untuk bagian A. Sebelum saya tunjuk bagian A, kita harus tuliskan premis umumnya ya. Di sini teorema 628. Misalkan F kontinu pada interval tutup AB. A, B. Ya. Nah, selanjutnya katakan di sini C dan C-nya adalah elemen I. C-nya adalah titik interior ya. C-nya adalah, kalau saya tulis di sini I, ini simbol beberapa buku ya, tapi di buku analisis real dia nggak pakai itu, dia bilang C-nya interior. Jadi kalau saya tulis I ada bulatan di atasnya, itu artinya interior I ya. Jadi C-nya adalah titik interior I. Saya nggak pakai definisi yang interior, definisi interior yang di buku ini ya, tapi
saya simbolkan aja seperti ini karena saya harus melihat lagi ke atas gitu ya definisi penulisannya. Jadi C itu adalah interior I gitu ya, titik interior I. Dan katanya lagi di sini F-nya punya turunan di AB. Interval turunan di interval buka AB. Interval buka AB gitu ya. Oh, enggak. Bukan interval buka AB. Jadi dia di C nggak perlu ada turunan AC dan CB. Ya, jadi C itu interior dalam ya, titik interior, berarti dia ada di dalam. Tentu dia nggak sama dengan A dan B, karena A dan B adalah titik ujung, ya, bukan titik dalam. Nah, kemudian dia punya turunan di sini kecuali tidak perlu di C ya, boleh di C itu ada atau tidak nggak masalah gitu. Nah, maka katanya di sini yang pertama itu jika terdapat persekitaran ya, C kurang delta, jadi persekitaran di sekitar C, dengan artinya terdapat delta ya, di sini jarak delta, sehingga persekitaran itu termuat di I gitu, sedemikian sehingga katanya F aksen X besar sama dengan 0, itu untuk setiap X yang ada di interval buka C kurang delta, C, di sebelah kiri C gitu ya, dan besar dari 0, kecil dari 0, ini maksimum ya, ya kita kalau ini kan yang sebelah kiri naik, kemudian sebelah kanan turun gitu ya, jadi dia membentuk bukit sebenarnya kalau yang untuk kasus ini. F aksen X kecil dari 0, untuk setiap X yang berada di sebelah kanan C tambah delta gitu. Maka katanya kalau dia memenuhi ini, maka katanya F punya maksimum relatif ya. Maksimum relatif pada C. Nah, kita lihat buktinya tadi ya. Buktinya, karena dia di sini dibagi dua kasus, jadi pertama kita lihat untuk kasus ya, X-nya elemen C kurang delta dan C gitu ya. Nah, untuk kasus ini akan ditunjukkan apa? Dia maksimum ya, artinya maksimum relatif pada C. Jadi kita harus tunjukkan kedua kasus ini bahwa Fx-nya kecil sama dengan Fc. Untuk setiap X, untuk kasus A ya, ini untuk kasus bintang 1 saya tulis. X elemen C kurang delta, C. Gitu. Ini kan artinya CFC-nya maksimum, paling besar di antara setiap X yang ada di interval ini. Gitu ya. Nah, dia menggunakan, artinya kalau untuk menunjukkan ini, itu sama saja menunjukkan apa? Apa tuh? Fx dikurang Fc, kecil sama dengan 0 ya. Sama aja menunjukkan ini. Jadi untuk menunjukkan Fx kecil dari Fc, itu sama aja menunjukkan jaraknya kecil dari 0. Nah, agar dua elemen suku ini muncul, tentu dalam bayangan kita harus punya teorema nilai rata-rata, di mana teorema nilai rata-rata itu harus berbentuk Fx dikurang Fc, gitu ya. X dan C itu adalah titik ujung di sini. Itu harus sama dengan F aksen. Jadi ada satu titik CX gitu yang dijamin oleh teorema rata-rata. Jadi X dan C-nya harus dijadikan titik ujung, di mana nanti di sini, nah kita harus munculkan bentuk ini. Nah itu teorema nilai rata-rata itu kan menjamin ada CX sehingga bentuk ini dipenuhi. Tapi kalau premisnya dipenuhi gitu ya. Nah perhatikan bahwa untuk premisnya kita harus apa namanya? Jadi kebayang ya, tadi kan ini ya, I-nya itu adalah interval tutup AB.
kemudian ada C di dalamnya, ya, titik interior. Nah, kemudian dia punya turunan di AC, CB. Ya, di C nggak perlu harus ada gitu ya, dia punya turunan di sini. Nah, kemudian ada lingkungan di sini, lingkungan. Ini jari-jarinya delta, ini adalah titik C kurang delta, ini adalah titik C tambah delta ya. Oke. Nah, sekarang dilihat untuk X yang ada di sebelah kiri C, yang ini ya. Oke. Nah, itu kalau kita harus tunjukkan bahwa untuk setiap X yang ada di situ, nilai Fx kecil sama dengan Fc. Nah, jadi perhatikan interval J itu saya buat di sini interval tutup. Jadi karena nilai rata-rata, teorema nilai rata-rata itu X dan C-nya sebagai titik ujung, saya buatlah interval tutup X, C. Ya. Jadi kebayang ya, kalau saya ambil X-nya di mana, saya jadikan itu titik ujung. Ini untuk setiap C ya, jadi untuk sebelum itu perhatikan, untuk sebelum ini, ambil X elemen C kurang delta, C, dan bentuk interval tutup J yang didefinisikan sebagai X, C. Gitu ya. Jadi saya ambil sembarang titik di sini gitu kan. Kemudian saya jadikan X dan C itu sebagai titik ujung interval yang saya bentuk itu, misalkan J gitu ya. Nah, sekarang perhatikan F. Fungsi F ini kontinu nggak di interval tutup X, C? Iya ya, karena F kontinu di AB, AB itu kan di dalam ini. Jadi X, C itu dia di dalam ini nih. Di dalam ini gitu. Jadi karena F-nya kontinu di interval tutup AB gitu ya, tentu dia juga kontinu di interval subhimpunannya. Maka F-nya juga kontinu di J gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya punya turunan nggak di XC ini, di himpunan bukanya? Di sini juga ya, F-nya punya turunan di interval buka AC gitu ya. Jadi kalau saya punya di sini AC, tentu F-nya juga punya turunan di AC gitu ya. Maka F-nya juga punya turunan di XC buka gitu ya. Karena di sini A itu lebih kecil dari X gitu ya. A itu lebih ke kiri gitu ya. Jadi X itu berada di antara A dan C gitu. F punya turunan di X, C. Nah, akibatnya dia bisa menggunakan teorema nilai rata-rata. Jadi berdasarkan teorema nilai rata-rata, terdapat apa katanya? CX di sini elemen himpunan buka X, C, sehingga katanya ini berlaku gitu ya. Jadi Fx, jadi jarak antara titik ujungnya, dalam hal ini Fx dengan Fc, itu sama dengan F aksen Cx dikali dengan X dikurang C. Gitu. Nah, sekarang kita mau tunjukkan dia kecil dari 0 nih. Nah, ini Cx itu adalah titik yang berada di sebelah kiri C ya. Cx itu berada di sebelah kiri C. Artinya apa? Untuk setiap, ini kan diketahui ya, untuk setiap X yang berada di sebelah, ini kanan. Ini kanan atau kiri ya? Kanan ya? C itu kan berada di dalam X kurang C gitu ya. X kurang C, berarti itu F aksen C-nya kita gunakan yang ini ya. Berarti ini adalah nilainya F aksen X besar dari 0. Betul ya ini ya? Fx kurang Fc kecil dari 0. Oke, yang ini nilainya besar sama dengan 0.
Kenapa? Karena untuk setiap X yang berada di sebelah kiri C, nilai F aksen X-nya besar dari 0 gitu ya. Kemudian ini saya punya tadi X itu berada di sebelah kiri C gitu ya. Jadi kalau saya punya di sini X itu kecil dari C gitu ya. Sehingga saya punya di sini X dikurang C kecil dari 0 ya. Jadi ini nilainya kecil dari 0. Nah, ini kan dikalikan ya. Ini ada nilainya, ini juga ada nilainya, bukan tak hingga ya. Sehingga perkalian ini itu juga akhirnya kecil sama dengan 0. Ya, kalau ini sama dengan 0 tentu ini jadi sama dengan 0 gitu ya. Nah, akibatnya saya punya fx C sama dengan fc untuk setiap x yang berada di sebelah kiri C gitu ya. Nah, X-nya tadi kan sembarang ini ya, X-nya sembarang. Gitu ya, karena X-nya sembarang berarti di sini berarti juga dia karena X-nya sembarang, di interval buka C kurang delta dan C gitu ya, maka dia juga berlaku untuk setiap X yang berada di sini gitu. Fx kecil sama dengan Fc untuk setiap X yang berada di interval buka C kurang delta sampai C gitu ya. Karena X-nya tadi saya ambil titik di sini sembarang gitu. Kalau saya ambil sembarang tentu dia berlaku paling mentok itu di titik C kurang delta gitu X-nya di antara paling dekat ke C kurang delta gitu ya. Nah, itu baru untuk yang sebelah satu X kurang di sebelah kiri C saja titiknya dulu gitu ya. Nah, untuk kasus yang sebelah kanannya serupa juga ya. Jadi intinya untuk kasus yang kedua, kita pandang untuk X-nya kalau saya ambil di sebelah kanan C. Jadi C tambah delta. Nah, kita tunjukkan nanti sama juga ya. Kita tunjukkan nanti bahwa Fx itu kecil sama dengan Fc. Sehingga nanti Fc-nya itu menjadi nilai maksimum relatif terhadap himpunan buka C kurang delta sampai C tambah delta gitu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk yang kasus kedua nanti bisa diturunkan. Caranya sama ya. Caranya sama. Jadi kita punya sampai di sini sama ini. Sampai di sini sama semuanya. Nah, yang untuk kasus ini, karena dia sebelah kanan C, maka nilai turunannya kecil dari 0. Yang ini ya. Dan juga kemudian X-nya, tuh ya, X-nya di sebelah kanan C. Berarti saya punya di sini C itu lebih kecil dari X. Jadi X-nya dari sebelah kanan C, berarti X dikurang C. X dikurang C jadinya besar dari 0 gitu ya. Jadi ini kebalik jadinya kalau untuk kasus yang sebelah kanan C. Yang ini kecil sama dengan 0, yang ini besar dari 0. Sehingga nilainya tetap kecil sama dengan 0 ya, serupa buktinya. Nah, sehingga dia menjadi nilai maksimum relatif ya. Jadi maksimum relatif terhadap himpunan buka C kurang delta, C tambah delta. Ya, kira-kira seperti itu buktinya ya. Jadi nanti silakan didetailkan lagi gitu ya untuk lebih detailnya gimana. Kita balik lagi ke yang tadi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke ya, bisa dimengerti ya. Jadi kita sudah punya 2 aplikasi turunan ya, yang mana nanti dalam buktinya kita menggunakan teorema nilai rata-rata ya. Jadi kita bisa menggunakan turunan pertama untuk mendeteksi kemonotonan, kemudian maksimum dan minimum relatif gitu ya. Nah, itu yang diberikan di teorema ini. Dia pakai di sini relatif dan absolut ya. Kalau di sebagian buku ada yang mengatakan global dan lokal gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi kalau absolut minimum. Nah, ini contoh lanjut ya tentang teorema nilai rata-rata.
Bisa dibaca, kita coba. Yang B ini kita lihat ya. Ini yang pertama itu nanti silakan dibaca, itu menentukan fungsi akar dari suatu fungsi ya. Kemudian yang B itu katanya bisa menggunakan teorema nilai rata-rata ini untuk menghitung aproksimasi suatu nilai ya. Misalkan untuk mendekati nilai akar 105. Jadi kita bisa menghitung ya, mengaproksimasi nilai dari akar 105 dengan menggunakan teorema nilai rata-rata. Tentu di sini kalau saya punya akar 105, tentu nilai fungsinya adalah akar X ya. Fungsinya akar X, A-nya dalam hal ini 100, B-nya 105. Jadi dia punya fungsinya adalah akar X gitu ya. Kemudian selang tutupnya pada interval tutup A, B ya, 100, 105. Gitu. Aproksimasi ya. Jadi semakin kira-kira kalau semakin besar jarak A dan B-nya gimana kira-kira? Ini terkait deltanya nanti ya. Kalau deltanya semakin besar, tentu nilainya tidak semakin akurat ya. Semakin kecil tentu semakin bagus nilainya. Tapi ini tujuannya adalah agar memudahkan perhitungan. Jadi kalau saya buat di sini 102, akar 102, tentu saya pakai kalkulator lagi jadinya. Kan nggak lucu juga menggunakan teorema nilai rata-rata untuk mengaproksimasi suatu nilai, tapi akhir ujung-ujungnya menggunakan kalkulator untuk perhitungannya gitu kan. Jadi kita kondisikan selangnya ini sehingga kita nanti nggak memerlukan kalkulator ya. Jadi kita pilihlah 100 karena akar 100 kan 10 gitu ya. Nah, kita cek di sini apakah fungsi f akar X ini punya kontinu nggak di sini? Ya, karena ini fungsi kontinu di X besar dari 0 ya, di setiap X yang besar dari 0. Kemudian punya turunan, tentu ya punya turunan kecuali di 0, karena ini kan tidak di 0 ya, tentu dia punya turunan. Sehingga kalau pakai teorema rata-rata, katanya terdapat C elemen 100 sampai 105 gitu ya. C-nya antara di sini, gitu, titik di sini. Sehingga memenuhi ini. Ini adalah FB dikurang FA sama dengan F aksen C dikali dengan B dikurang A gitu ya. Tentu FB-nya 100 akar 105, FA-nya akar 100, kemudian B dikurang A-nya 5, ya ini delta X-nya, ya, B kurang A. Kemudian F aksen C, ya, kita punya akar X itu kan 1/2 akar X, ya, C-nya disubstitusi saja ya. Jadi 1/2 akar C. Nah, katanya di sini ada C di sini, sehingga katanya kita bisa nyatakan akar 105 itu menjadi, ya tinggal dipindah ruaskan ya. Jadi C itu di antara ini, kemudian kalau diakarkan keduanya, ke semuanya, saya punya 10 akar C, kecil dari akar C, kecil dari akar 105, kecil dari akar 121. Jadi 10, jadi di sini ya antara 105 tentu lebih kecil dari 121. Nah, kita tahu nilai akar dari 121 itu 11. Jadi nilai akar 105 itu antara 10 dan 11 gitu ya. Jadi kalau saya punya di sini, tentu nilainya itu adalah yang ini ya, dipindah ruaskan saja. 5/2 akar 11. 10 ya. Jadi, nah ini kalau misalkan C-nya tadi 121 ya, akar 121, 11, ini 10, ini dikurang 10 ya. Jadi 105, ini nilainya sekitar ini. Nah, ini tadi 10,2, nah 10-nya ditambahkan kedua ruas ya. Jadi ini kan tadi 105 kurang 10 gitu ya. 105 kurang 10.
Nah, karena C-nya ada di antara 100 sampai 105 gitu ya, maka yang ini juga antara tadi 11 dan 10 ya. Jadi diapit dari dua nilai ini. Itu nilainya berarti sekitar antara 10,2272 sampai 10,25 sekitar itu ya. Ya, kalau misalkan di ya, ini sekedar informasi tambahan. Jadi bisa ini lagi diperhalus lagi ya. Lebih dekat lagi yang contoh yang ini. Jadi dia di antara 10,2439 sampai 10. Ya, aproksimasi ya. Jadi dia hampiran aja. Jadi nilainya nggak sama dengan ya, tapi di antara ini. Itu salah satu teoremanya. Jadi ada satu titik gitu ya, yang mana titik itu merupakan rata-ratanya. Jadi turunan di titik itu rata-rata fungsi itu gitu ya, rata-ratanya. Ini untuk inequality ya. Nanti bisa dibaca aja ya. Ini kan udah ada pembahasannya. Ini kita samaan Bernoulli. Intinya ya teorema nilai rata-rata ya, jadi dia bisa dinyatakan sebagai bentuk ini. Nah ini nilai tengah ya, intermediate value dari turunan. Jadi lemma, ini lemma. Katanya di sini ya, kalau misalkan I itu subset dari R, kemudian F itu adalah suatu fungsi yang memetakan I ke R, kemudian C-nya elemen I, kemudian asumsikan F-nya punya turunan di C. Maka jika turunannya besar dari 0, maka katanya ada suatu bilangan positif delta, sehingga Fx itu besar dari Fc untuk setiap titik di I. Jadi kalau misalkan F aksen C-nya besar dari 0 ya, saya punya suatu fungsi. Ya, kita coba bayangkan ya. Punya suatu fungsi, kemudian ada satu titik C di I. Ya, anggap ini C. Kemudian F aksen C-nya besar dari 0. Artinya kemiringan garis singgung di titik C ini itu positif ya, besar dari 0. Maka katanya terdapat delta. Deltanya di X, di sumbu X, di mana kalau saya punya ini C tambah delta gitu ya, deltanya adalah jarak antara C ini, jadi panjang intervalnya. Di mana untuk X yang ada di I, untuk X yang ada di I gitu ya, nilai Fx itu besar dari Fc. Yang ini ya, yang ini ya. Oh, oke. Kemudian
sebaliknya, kalau fx-nya kecil dari 0, maka terdapat delta. Jadi ini untuk menentukan nilai tengah ya, nilai tengah. Jadi kalau saya punya fungsi, nilai fungsi gitu ya, kemudian saya ingin menentukan titik tengahnya gitu, nilai tengahnya. Jadi kayak dia membagi dua fungsi itu sama panjang gitu ya, sama panjang. Di C itu jadi artinya di sini ada suatu delta sehingga fx itu besar dari fc gitu. Jadi yang pertama dia kemudian x-nya itu berada di sini. Jadi kayak yang satu, kemudian yang satu lagi fx-nya besar dari c. Jika f aksen C-nya besar dari 0, maka ada delta sehingga elemen I, kemudian sedemikian hingga X-nya itu ada di situ. Jika fx-nya f aksen C-nya kecil dari 0, fx masih besar dari fc ya. Yang satu kasus yang ini ya, kasus yang A ini saya punya kalau f aksen C-nya besar dari 0, katanya ada delta. Yang ini ya contohnya, f aksen C-nya besar dari 0, katanya terdapat delta demikian sehingga fx besar dari fc untuk setiap x elemen I. Kira-kira fungsinya seperti apa itu ya? Kemudian kalau sebaliknya, kan saya punya kasus yang satu lagi, kalau f aksen C-nya kecil dari 0, gitu ya, ini C, maka katanya di sini ada delta sehingga fx-nya besar dari fc. Ini ya, fx-nya besar dari fc untuk setiap x yang ada di sebelah kiri C. Saya belum kebayang ya fungsinya seperti apa. Jadi kayak dia menjamin di sini ada delta ya, ada delta di mana nanti untuk delta, jadi bisa kita pilih delta di sebelah kiri C, di mana setiap titik yang ada di sebelah kiri C lingkungan itu nilai FC-nya itu paling kecil gitu. Jadi FC-nya tetap yang paling kecil, walaupun yang sebelah kanan juga seperti itu ya. Ini fungsi turun emang itu nabo? Yang mana? Indah, yang ini nih bukan turun, dia hanya di satu titik ya. Oh. Di satu titik, bukan untuk kalau yang turun itu kan di setiap titik ya, di f aksen x-nya. Jadi kalau yang turun itu track-nya ya, track-nya. Jadi kalau saya tulis, kalau yang ini kan hanya satu saja nih, dia nggak harus turun. Bisa jadi naik, tapi di sini FC-nya paling kecil ya di setiap titik yang ada di sebelah kirinya. Jadi FC-nya itu titik yang paling bawah ya untuk setiap X yang ada di sini. Titik yang paling bawah, yang ini juga jadinya titiknya yang paling bawah gitu. Tapi F aksen C-nya tidak sama dengan 0 gitu. Jadi kebayang ya, si C-nya itu titik terbawah, tapi tidak sama dengan kemiringan garis singgungnya, nggak 0 di situ.
Ini kalau saya punya fungsi gitu ya, dia mungkin hanya mendekat. Nah, jadi titik yang tidak yang kalau yang ini kan jadi titik apa ya namanya dia, yang kemiringannya sama dengan 0. Nah, ini kan dia kemiringannya itu nggak sama dengan 0 di titik C itu. Tapi dia menjadi titik yang paling bawah di semua interval ini. Paling kecil ya nilainya. F aksen C-nya, FC-nya paling kecil nilainya di setiap X-nya. Ini juga seperti itu. Jadi saya belum ini ya kebayang ininya, geometrinya. Mungkin ini lemma akan digunakan untuk membuktikan teorema Darboux ini mungkin ya. Karena kan lemma itu kan alat ya, tools. Jadi kadang nggak bisa dipahami sebelum dia dipakai. Jadi lemma itu kayak dipakai gitu untuk membuktikan teorema. Ini mungkin ini sifat yang katanya ada delta, ya kalau dia, ya kita bisa milih delta ya, persekitaran di mana nanti dia menjadi nilai minimum kan, minimum. Ini kan intinya FC-nya minimum nih, minimum lokal di sekitar delta. Jadi ada delta yang membuat dia menjadi nilai paling kecil di setiap titik X-nya, di interval ini. Ini juga dia yang menjadi paling kecil gitu. Jadi kita selalu bisa memilih delta gitu ya, untuk F aksen C-nya yang kecil dari 0. Jadi dia menjadi oh, ini terkait minimum ya. Jadi F aksen C besar dari 0. Kalau F aksen C-nya besar dari 0, kira-kira dia punya minimum ya? Tadi ya, kalau dia F aksen C-nya bayang ya. Jadi mungkin memang dipakai ya, dipakai. Dan K adalah bilangan dari F, antara F aksen A dengan F aksen B, maka F aksen C. Jadi teorema selanjutnya, kalau katanya F-nya punya turunan di I, dan K-nya adalah bilangan antara F aksen A dan F aksen B, maka katanya ada satu titik di C di AB, sehingga F aksen C itu sama dengan K. Sebentar ya, ada yang ini. Oke lah, udah 6 kurang juga. Kita lanjutkan ya, nanti 2 teorema ini pertemuan selanjutnya ya. Jadi saya sambung aja nanti sedikit, kemudian kita lanjutkan ke aturan L'Hopital juga akan dibahas sekilas ya, karena aturan L'Hopital ini kan sebenarnya sifat ya, jadi kalau kita tidak punya turunannya berbentuk tak hingga ya, berbentuk tak tentu seperti ini, mau pangkat 0, 1 pangkat tak hingga pangkat 0 ini, nah itu fungsinya harus dijadikan ke bentuk yang punya turunan, sehingga nanti turunannya bisa ditentukan dengan limitnya itu ya, turunan dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Nah, nanti mungkin kita akan lihat sekilas tentang ini. Kemudian selanjutnya ditambah 2 teorema terakhir ya, Darboux dan lemma tadi. Oke ya, saya cukupkan dulu hari ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti terkait ini silakan ditanyakan di grup atau bisa juga japri ke saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.